Ya, non-farm di bawah ekspektasi dengan angka 559.000, padahal diharapkan akan terjadi peningkatan di angka 600.000, kurang lebih 675.000 angka tepatnya. Dan bahkan rumor sebelumnya saya sempat membaca estimasi mereka yaitu di angka 800.000, dan ini sangat jauh meleset dari perkiraan. Dan tentunya untuk Anda yang mengharapkan terkait dengan taper akan segera diumumkan di pertemuan bulan Juni, dengan hasil data tersebut kemungkinan potensinya akan sedikit reda dan bisa saja mengulur waktu sampai bulan Juli atau bahkan Agustus. Dan ini berarti konsepnya adalah sesuai dengan apa yang kita ulas di awal bulan, bahwasanya kita masih melihat ada 3 potensi pertemuan yang akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. FOMC di bulan Juni ataupun Juli, dan terakhir adalah terkait dengan Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Dan di antara 3 itu kami memfavoritkan, dan bahkan mayoritas ekonom memfavoritkan kurang lebih di bulan Agustus 2021. So kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Nah, kemudian dari data NFP kemarin, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Pertama adalah terkait tadi, yaitu kemungkinan taper akan kembali tertunda karena tidak melihat progres substansial yang sangat diinginkan oleh Fed di pasar tenaga kerja. Sementara tingkat permintaan yang memang sangat tinggi, bahkan cenderungannya adalah mengkhawatirkan terkait dengan inflasi, dan ini bisa mengisyaratkan kemungkinan komoditi lah yang akan diburu sebagai safe haven untuk aset hedging inflasi. Kalau misalkan kita lihat dari kondisi teknikalnya, maka kondisi reversal baik itu dari candlestick terbentuk dengan pola pitching line, lalu kemudian terkonfirmasi juga dengan grafik-grafik di pola H1 ataupun H4 yang sudah menunjukkan pola reversal, dan sekarang kita tinggal menggunakan area Fibonacci retracement. Jadi kemungkinan pola-pola tersebut sudah sangat layak untuk Anda ikuti. Nah, area koleksi untuk saat ini saya perkirakan mungkin paling jauh akan berada di zona 1879 atau 78, di mana itu adalah area 61.8% dari Fibonacci retracement di grafik H1. Nah, secara singkatnya, pola kenaikan ini kemungkinan masih bisa terjadi, tapi saya tidak berharap bahwa ini akan tembus segera di 1900. Walaupun kalau kita lihat dari daily chart, maka wave kelima sudah seharusnya akan terjadi. Tapi yang akan menjadi konfirmasi paling final adalah terkait penembusan zona 1910 atau 1912, berarti dia harus lewati titik ketiga atau zona puncak dari wave ketiga. So, kita lihat Elliott wave bagaimana dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Untuk minggu ini, kita hanya akan melihat data CPI di hari Kamis, dan itu saya rasa yang akan menjadi trigger paling pantas untuk Anda nantikan. Tapi untuk malam ini sama sekali tidak ada data Amerika yang sangat tinggi. Kita lihat technical view 7 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 7 Juni 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut dengan Outlook dari DXY. Setelah kemarin kita sempat kupas terkait dengan Outlooknya, bagaimana menjelang rilis data NFP atau Non-Farm Payroll Day, kemudian bagaimana juga setelahnya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada DXY untuk grafik daily chart. Saya masih dengan komposisi yang sama, areal support, lalu kemudian areal yang saya juga tandai karena khawatir kemungkinan spike hanya sesaat. Kemudian juga ya kita lihat terlebih dulu dari kondisi MACD. Ya, ini kemarin kita sudah kupas bahwasannya dia memang sangat wajar menguat karena memang dia sudah cross, MA-nya sudah cross. Ini adalah sinyal yang sangat-sangat bullish. Tapi satu sisi juga kondisi histogram yang biru ataupun yang ya mungkin di layar Anda akan berwarna hijau, tapi saya setting ini warna biru ya. Nah, yang paling penting dari histogram di sini adalah kalau Anda lihat komposisi warnanya. Warna di sini ada warna yang agak relatif gelap, ada yang relatif bias. Nah, biasanya untuk bias seperti ini atau yang cenderung pudar itu memberikan isyarat bahwasanya kekuatan dari pola kenaikan tersebut agak cenderung berkurang. Nah, jadi kalaupun misalkan kita asumsikan ini bullish, yes, ini bullish. Kemudian ini pun setelah cross ini adalah bullish, ya, ini adalah bullish. Tapi karena dengan adanya warna yang lebih pudar di kategori histogram, maka kekuatan tersebut agak relatif kurang. Nah, termasuk juga salah satunya yang selalu saya ingatkan kepada Anda, bahwasanya kekuatan jauh lebih meyakinkan kalau misalkan dia berhasil melewati zona 0%. Anda bisa lihat di sini pergantian setiap histogram biru menjadi merah, kemudian menjadi biru kembali, itu adalah titik tengahnya adalah 0%. So, daily chart masih tetap membutuhkan inisiasi ataupun trigger untuk berada di atas 0% untuk memberikan kekuatan terhadap US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi harga,
Ya, di sini pola kenaikan yang kemarin juga memang betul terjadi karena memang dia terpantul di zona support. Lalu kemudian yang paling penting lagi kalau kita lihat dari price candle, ternyata ditutup dengan posisi bearish candle. Dan ini juga berkaitan dengan tren hari ini. Kalau Anda perhatikan, dua candle terakhir komposisi 3 Juni dan juga 4 Juni membentuk pola dua candle yang kita sebut dengan dark cloud cover. Ya, dark cloud cover karena memang di candle kedua ini dia dibuka lebih tinggi dari candle sebelumnya, berarti di tanggal 3 Juni. Lalu kemudian penutupannya kurang lebih hampir atau bahkan menyentuh setengahnya dari real body di tanggal 3 Juni. Jadi inilah yang kita sebut dengan dark cloud cover. Efeknya bagaimana? Efeknya seharusnya hari ini akan terjadi bearish candle, sehingga itulah sebabnya kenapa pandangan kami atau sudut pandang kami bahwa dolar untuk hari ini akan melemah. Terlepas dari data ekonomi NFP tadi malam atau di hari Jumat malam, ya memang secara sentimen ini adalah menjadi hal yang cukup negatif. Terlebih lagi kalau misalkan kita mendapati proposal Biden yang sedang dibahas di Kongres. Jadi kalau itu deal, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pola pelemahan US dollar. Di grafik weekly chart juga kemarin kita sudah sempat sampaikan, berulang kali kita coba ingatkan, kita masih dalam fase menanti apakah wave kelimanya bisa terwujud apa tidak, atau memang sama sekali gagal. Tapi untuk menjadi kegagalan tersebut, kalau misalkan kita berharap untuk gagal total dari pola penurunan ini, maka dia harus melewati zona neckline di 93.60 yang berarti kita tandai ini sebagai zona double bottom. Nah, tapi perhatikan dari kondisi candlestick juga. Ya, 1 2 3 4 candle berturut-turut berbentuk doji yang artinya volumenya cenderung terbatas atau cenderung kita artikan sebagai wait and see. Apa yang dinanti yaitu terkait dengan pertemuan FOMC meeting di tanggal 15 dan 16 Juni waktu Amerika. Tapi juga kalau kita lihat dari posisi ini yang tadi saya maksud. Kalau misalkan ternyata dia pudar lalu kemudian dia turun kembali, maka Anda bisa lihat di sini dia menjadi lengkungan, dan itulah yang kemungkinan bisa terjadi di grafik daily chart tadi. Selama ini ternyata masih berada di bawah 0% dan ini sudah mulai pudar, maka nantinya yang dikhawatirkan adalah kembali balik ataupun berbelok seperti ini. Dan saat dia cross lalu kemudian muncul histogram seperti ini, maka penurunanlah yang masih akan terjadi. Termasuk juga karena dia juga gagal melewati zona 0%, jadi dia masih dalam fase pelemahan. Nah, terakhir di weekly chart kita masih tetap melihat dari posisi divergence, ya, bearish divergence. Ini masih tetap menghantui dan kemungkinan pola tekanannya masih akan ada. Walaupun demikian, tapi minggu ini kita tetap masih harus wait and see terkait dengan kondisi dari double bottom tersebut. Nah, kemudian di grafik 4 jamnya kita sudah mendapatkan pola yang cukup menarik kemarin, ya, dimana dia bergerak setelah atau pasca tembus dari pivot di sini, kemudian dia naik. Ini adalah resisten pertama, ternyata dia kembali turun, dia tidak berhasil untuk melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya, dan kali ini dia kembali ke titik tengah sini. Berarti kita asumsikan ini adalah supportnya dan ini support kedua. Maka kalau sampai dia tembus zona 90.02, kita akan lihat potensi pergerakan selanjutnya di 89.57. Terakhir di ratio yield kita juga mendapatkan pola di mana kenaikan yang sempat terjadi kembali tertahan. Kalau Anda lihat di sini, kemarin kita sudah ingatkan terkait dengan trendline. Selama dia tidak berhasil untuk bergerak maju ataupun di atas zona trendline, maka rejection line akan terjadi, dan itu persis kemarin kita sedang membahas di zona ini. Kemudian kita perkirakan pun kalaupun naik masih akan bisa tes sampai 1.653. Ternyata dia terhenti di zona 1.633, kemudian dia meluncur dengan deras. Dan pagi ini dia dibuka dengan gap up tapi kembali meluncur deras. Sementara di bagian MACD, ya, ini setelah berbalik lalu cross kemudian histogram menjadi area merah kembali, dan Anda bisa lihat di sini MACD berada di bawah 0%. So confirm untuk hari ini baik dolar maupun treasury yield kemungkinan potensi pelemahan ataupun penurunan masih akan tetap terjadi. Bagaimana dengan outlook treasury yield di daily chart? Ya, sama. Long bearish candle berarti versus dengan bullish candle ini kita asumsikan formasi dua candlenya adalah bearish engulfing. Technical view gold 7 Juni 2021 jam 11.48 waktu Indonesia bagian barat, high 1891.60 dan low 1884.70, running price 1885.90. Baiklah, ini kita lanjutkan dengan outlook yang kemarin.
karena kita sempat sebutkan terkait dengan elliott wave dan juga kita wait and see apakah dia mampu untuk membalikkan kembali apa tidak. Karena sesuai perkiraan ternyata pergerakan penurunan kita asumsikan berada di 3 teritori yang kemarin sempat saya sebutkan dan dia tertahan betul-betul di zona 1855 ya. Berarti tidak sama sekali menyentuh 38.2% atau bahkan 50%. Nah, kemudian MA200 juga masih tetap bertahan, bahkan kita asumsikan ini sangat-sangat terlampau kuat. Jadi kemungkinan potensi inilah yang membuat saya berpikir bahwasanya elliott wave kelima seharusnya sudah akan ada di hadapan mata kita. Kita lihat wave 1, 2, 3 ya. Jadi ini betul-betul wave 3 dan ini wave keempatnya. So far so good ya. Sejauh ini kita asumsikan seperti demikian. Berarti tinggal menunggu wave kelima. Ingat, wave kelima ukurannya adalah setinggi dari wave 1. Jadi kalau misalkan Anda penasaran berapa target tertinggi yang mungkin saja bisa tercipta, Anda bisa memperkirakan dari ketinggian atau target dari wave 1 ini. Ya, kalau misalkan wave 1-nya tertinggi seperti ini, maka tinggal Anda pindahkan dari bottom wave keempat. Kemudian Anda bisa lihat di sini, bahkan areal 1859 ataupun 60-an pun kemungkinan bakal bisa ditembus. Nah, perkiraan kasarnya berarti kita akan melirik target 1974. Yang artinya, target kalau misalkan ternyata dia betul-betul terjadi wave kelima, maka 1912 dilewat, kemudian 1930 dilewat, 1950 pun dilewat, maka kemungkinan perhentian terakhir 1974. Dan setelah itu, kita harus mengadjust atau menyesuaikan apa outlook selanjutnya, yaitu pun terkait dengan Juni, Juli, Agustus pertemuan-pertemuan FOMC. Dan kalau misalkan katakanlah minggu ini berhasil mengalami kenaikan atau spike rally sampai FOMC minggu depan, maka kemungkinan di minggu depan lah baru kita lihat areal koreksi yang lebih sepadan. Tapi kalau ternyata Fed lagi-lagi tidak memberikan isyarat terkait dengan taper, maka ini bisa saja dilewati atau dilampaui. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari candlestick-nya, kita sudah mendapatkan inisiator, di mana kemarin kita sempat menunjukkan apa yang kita nantikan terkait dengan candlestick. Pola reversalnya ada apa tidak? Kalau kemarin kita mengharapkan adanya potensi dari doji candle, tapi ini jauh lebih baik karena dia menggunakan konfirmasi 2 candle. Ya, Anda perhatikan, candle pertama long bearish candle di tanggal 3 Juni dengan zona terendah 1865.10 dan ditutup 1870. Sementara zona terendah di tanggal 4 Juni dia berada di 1855.70 dan ditutup di 1891.70. Tapi yang paling penting lagi, formasi 2 candle yang saya maksud ini adalah tentang pitching line. Pitching line berarti seharusnya ini adalah reversal bullish, yang artinya kita masih akan bisa menjelajahi kemungkinan potensi bullish lanjutan, dan patokan tetap berada 1910, 1912 sebagai finalisasi, dan kalau ini ditembus berarti wave kelima sudah confirm sedang berjalan. Sementara dari sisi bearishnya sendiri kita tetap waspadai zona 1875, kalau dia tergelincir maka kita perhatikan kembali 1855 atau bahkan 1842. Di sisi lain, grafik H4 menunjukkan pola yang sangat-sangat familiar, di mana kemarin waktu kita sempat menyusukan ataupun menandai terkait dengan target penurunan. Ya, Anda bisa lihat di sini areal 1852, 1855 ternyata dia terhenti di zona 1855 lalu kemudian dia terpantau. Ya, inilah yang saya maksud dengan zona support kuat. Yang Anda perhatikan zona garis biru dengan zona garis merah. Saat dia sudah tembus garis merah ini, trend lainnya dia memiliki pertahanan terakhir di zona garis biru yang secara kebetulan ternyata masih cukup efektif dan dia terjadi pantulan. Tapi jangan terlalu senang terlebih dulu. Kalau saya hapus areal ini, ya, jadi kemungkinan potensi yang selanjutnya akan sangat dinantikan adalah terkait dengan penembusan zona resisten. Saya asumsikan saya ambil teritori ini, maka saya akan mendapatkan teritori resisten yang wajib ditembus. Ya, dari areal ini 1889 of course itu adalah historical price pertama. Lalu kemudian kenapa saya memberikan suggestion di 1884 ataupun 1886, karena yang kemungkinan potensi yang terjadi adalah paling jauh 1882. Inilah tail yang terjadi saat 28 Mei yang lalu. Lalu kemudian kalau dari sini dia mengalami penurunan, kira-kira areal resisten berikutnya akan berada di zona 1897 ataupun 1895. Jadi kemungkinan potensi 96 yang kemarin masih bisa tetap menjadi rejection, dan itu berarti kita akan melihat kembali zona 1863. Artinya pasca dia koreksi sesaat kemudian dia naik, kalau misalkan dia gagal menembus zona 1895, 1897, maka kemungkinan dia akan kembali tergelincir. Tapi kalau ini kembali efektif lalu kemudian 1889 juga kembali efektif, maka kami harapkan
memperkirakan potensi kenaikan akan menembus zona resisten ini dan kita akan melihat kembali zona 1900 atau bahkan 1911. So, di grafik H1 sebagai teritori eksekusi untuk hari ini, kita menggunakan wave terakhir dengan Fibonacci retracement. But anyway, kemarin juga saya termasuk memberikan isyarat apa yang harus dinantikan kalau memang sudah mengalami penurunan secara optimal. Dan ternyata inverse head and shoulder lah yang terbentuk secara tidak sengaja dan bahkan sudah melewati areal target yang diinginkan. Jadi kali ini wave terakhir kita gunakan bantuan Fibonacci retracement dan lagi-lagi 23.6%, 38.2%, 50% atau 61.8%. Tapi menurut kami kemungkinan potensi yang paling kuat areal support akan berada di kisaran 50% ataupun 61.8%. So Anda bisa saja sedikit di bawah teritori 38.2%. Yang mana areal buy kita untuk hari ini sudah tercapai karena areal terendah 1884.70 sementara areal buy on dip kami berada di 1884.40 hingga 1886.50. Jadi kita tinggal nantikan saja. TP pertama kurang lebih berada di kisaran 23.6% ini atau sedikit di atasnya yaitu 1890.40. Sementara TP kedua kami perkirakan sedikit di atas ini yaitu 1896.60. Stop loss silakan gunakan di zona 1878.50 dengan asumsi bahwasanya kalau dia tergelincir di bawah 50% ya kita mengantisipasi hal tersebut. Walaupun lagi-lagi 61.8% di 1879 sebetulnya adalah zona paling aman untuk melakukan buy. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.